Perkenalkan, saya Florentina Fusia Beru Sembiring Brahmana, nomor urut 24 dari angkatan 118, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya bekerja sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama pada UPTD Puskesmas Marginding, Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini, saya akan share tentang salah satu mata diklat pada pelatihan dasar CPNS, yaitu Whole of Government. Apa itu Word of Government? Mungkin banyak dari kita yang baru pertama kali mendengar istilah WOG. WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam pengertian lain, WOG bisa diartikan sebagai upaya terintegrasi lembaga-lembaga pemerintah untuk mengkoordinasikan kegiatan pelayanan menjadi satu kesatuan aksi untuk mencapai tujuan. Prinsip dari Word of Government ada 3. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah integrasi, dan yang ketiga adalah komprehensif. Sedangkan fokus pada Word of Government adalah pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik. Mengapa WOG? Ada beberapa hal yang menyebabkan WOG menjadi sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Yang pertama adalah faktor eksternal, di mana adanya dorongan publik kepada pemerintah dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong penting WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dari layanan. Yang kedua adalah perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan. Sebagai contoh, sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan sehingga perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mendapat dukungan kebijakan. Sementara, di sisi lain, sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal yang besar dan tambang dapat menyediakannya, sehingga perlu dijadikan prioritas untuk mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Kedua sektor ini sebenarnya sangat penting, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan atau bahkan berseberangan dalam tujuannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah keberagaman latar belakang. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. WOG menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami penting kebersamaan dari sektor-sektor guna mencapai tujuan bersama. Penerapan WOG bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah integrasi, dan yang ketiga adalah kedekatan dan pelibatan. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan dalam koordinasi, yaitu penyertaan, dialog, dan joint planning. Penyertaan adalah pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Dialog adalah pertukaran informasi, dan joint planning adalah perencanaan bersama. Tipe dalam integrasi adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara, joint venture, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama, dan satelit, yaitu entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Sementara tipe dalam kedekatan dan pelibatan adalah aliansi,
strategi, union, dan merger. Ada 4 pendekatan word of government yang bisa dilakukan di Indonesia. Pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Hal ini bisa dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Tetapi dalam prakteknya, rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Hal ini telah dilakukan di era sekarang, yaitu dengan membentuk kementerian koordinator, di mana ada permanen sistem yang bertugas dalam mengkoordinasikan setiap bentuk kegiatan. Ketiga adalah membentuk gugus yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi. Keempat adalah melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis atau kelompok masyarakat. Ada beberapa hal yang sering menjadi tantangan dalam penerapan WOG. Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas SDM dan institusi bisa menjadi kendala serius dalam pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Sama halnya dengan kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi yang berbeda dapat menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam penerapan WOG adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu contoh penerapan Word of Government atau WOG pada zaman sekarang ini adalah pada pencegahan COVID-19. Pandemi COVID-19 ini sendiri bukan selalu menjadi musuh dari kita. Hal ini juga merupakan momentum reformasi sektor kesehatan, di mana kita yang dulunya berfokus hanya kepada pengobatan penyakit, saat ini harus belajar untuk mencegah penyakit, serta meningkatkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa pandemi ini, pencegahan penyakit dan penerapan perilaku hidup sehat menjadi hal yang wajib diutamakan. Untuk itu, dalam sektor kesehatan, pada masa pandemi ini telah dibuat gugus COVID-19 baik di tingkat provinsi maupun kota guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Gugus COVID-19 ini merupakan salah satu contoh dari penerapan WOG di Indonesia, di mana beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas PU, dan Lingkungan Hidup berkolaborasi membentuk gugus COVID-19 untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini di Indonesia. Contoh lain adalah penggunaan media pembayaran non-tunai untuk meminimalisir perpindahan virus COVID-19. Salah satunya adalah pembayaran via link aja, ShopeePay, atau Isaku, di mana pihak penyelenggara berkoordinasi dengan bank-bank tertentu untuk menerapkan pembayaran non-tunai, sehingga kita bisa berbelanja di pusat perbelanjaan tanpa bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan kasir dalam hal pembayaran. Cukup dengan menyebutkan nomor identitas, misalnya nomor HP atau nomor kartu, kita bisa membayar belanjaan kita. Demikian sharing singkat saya mengenai Word of Government atau WOG pada kesempatan kali ini. Semoga bahan sharing ini berguna bagi kita semua. Terima kasih.